inovator muda, kembali lagi bersama saya Enda Putri Atika di mata kuliah Inovasi Pembayaran Digital. Di video kali ini kita akan bahas tentang fintech impact terhadap industri fintech ini sendiri. Nah, fintech hadir memberikan banyak perspektif baru. Layanan fintech berhasil menjangkau sektor-sektor yang saat ini belum tersentuh oleh penyedia layanan keuangan yang ada seperti perbankan. Jadi fintech ini sendiri itu sifatnya bukanlah substitusi dari perbankan, melainkan dia hadir sebagai pelengkap dari jasa keuangan yang sudah ada. Jadi tidak perlu takut bersaing antara perbankan dan fintech karena hakikatnya fintech ini tidak untuk menggantikan perbankan, tapi justru melengkapi jasa keuangan yang saat ini sudah ada. Peran fintech dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Mulai dari pembayaran digital, peminjaman online, untuk investasi, ataupun penggalangan dana, dan lain sebagainya. Ada perubahan yang terjadi di industri jasa keuangan sebelum dan setelah adanya fintech. Industri jasa keuangan sebelum adanya fintech, yang pertama ketika kita melakukan transfer ke beda bank, kita akan dikenakan biaya admin yang tidak terlalu besar, cuman cukup kerasa ketika kita melakukan transfer ke beda bank berkali-kali. Namun setelah adanya fintech, industri jasa keuangan sedikit berubah. Khususnya ketika kita transfer ke beda bank saat ini sudah bisa tanpa biaya admin. Ada beberapa industri fintech sebagai pihak ketiga yang menjembatani kita untuk melakukan transfer uang ke beda bank, namun tidak dikenakan biaya admin. Kemudian, jika sebelum adanya fintech kita melakukan transfer itu harus ke ATM, maka setelah adanya fintech kita bisa melakukan transfer melalui handphone di mana aja dan bahkan kapan aja. Lebih hemat biaya, lebih hemat waktu, dan lebih hemat tenaga. Jika sebelumnya ketika kita ingin melakukan pembayaran, maka biasanya bukti pembayaran atau bukti transfer harus disimpan supaya tidak hilang ketika sewaktu-waktu dibutuhkan karena adanya kesalahan pada pembayaran. Namun saat ini bukti transfer atau penarikan dan pengiriman uang sudah otomatis tercatat. Khususnya biasanya ketika kita ingin memesan tiket pesawat, tiket kereta, dan lain sebagainya, biasanya sekarang sudah otomatis terdeteksi siapa yang melakukan pembayarannya. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi menyimpan bukti transfer tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika sebelum adanya fintech pembuatan rekening itu harus di bank dan di jam kerja, saat ini setelah adanya fintech kita bisa kapan aja membuat rekening bank. Dan bahkan sekarang sudah ada yang digital only bank. Jadi bisa secara online. Dan sekarang bank-bank konvensional juga sudah memberikan layanan pembuatan rekening full secara online tanpa harus datang dan ngantri ke bank. Kemudian yang selanjutnya, ketika sebelum adanya fintech kita ingin melakukan pinjaman ke bank, itu peminjam harus memberikan sebuah jaminan, baik itu BPKB motor, sertifikat rumah, sertifikat tanah, dan lainnya. Namun setelah adanya fintech, kita semakin dipermudah untuk melakukan pinjaman dan bahkan tanpa jaminan, di mana itu disediakan oleh industri fintech non-bank. Saat ini, seperti yang kita ketahui, hampir banyak sekali layanan peer-to-peer lending yang bisa kita gunakan, kita ajukan pinjaman tanpa harus kita menyertakan jaminan apapun. Cukup daftar akun, dan foto KTP kita udah langsung bisa mendapatkan pinjaman uangnya. Jadi dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwasanya impact dari fintech ini cukup besar di kehidupan kita.
Dan mungkin sebagian besar di antara kita benar-benar merasakan impact dari adanya fintech ini. Lebih hemat biaya kita ketika melakukan transfer, lebih hemat tenaga kita tidak perlu ke ATM, lebih hemat waktu juga karena itu biasanya waktunya sangat singkat. Demikianlah penjelasan dari dampak finansial teknologi ini di industri jasa keuangan yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya.